Sayangnya pihak bank kurang kooperatif untuk membela masyarakat sehingga mudah. Lebih lengkap soal sindikat pembobolan rekening dorman, kita akan bahas bersama dengan pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Ganarsi. Selamat petang, Bu Yenti dengan Maidop. Selamat petang, Mbak Maidop. Bu Yenti, yang dibobol ini angkanya 204 miliar rupiah dari rekening dorman ya. Rekening dorman ini rentan dibobol. Bu Yenti, Anda melihat seperti itu, kok bisa, Bu? Nah, ini kan rekening dorman itu kan harusnya yang tahu bahwa ada rekening dorman, berapa jumlah orang yang punya rekening dorman dan berapa jumlah isi rekening itu harusnya kan hanya pihak bank saja gitu ya. Walaupun tadi dikatakan ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang memang sebenarnya kelompok pertama adalah kelompok yang berkepentingan, itu yang pengusaha, yang otaknya itu, mastermind-nya itu. Baru kelompok keduanya itu perbankannya karena lewat dia kan. Nah ini berarti kan antara kedua kelompok itu sudah ada kerjasama atau ada paling tidak ada membuka rahasia bank ya kan. Kenapa mereka tahu bahwa di bank itu ada rekening-rekening dorman dan isinya besar gitu ya. Nah itu kan rekening dorman itu kan kalau internasional sih 180 hari, kalau kita 3 bulan ya 90 hari. Yaitu kalau tidak ada pendebitan dan kredit itu memang harus disampaikan, takutnya apakah ini yang memiliki sudah meninggal atau apa dan sebagainya gitu ya. Nah ini kan yang mengawasi atau yang mengontrol itu hanya orang-orang tertentu dari bank itu kenapa bisa bobol, dan ini saya kira jangan-jangan ini bukan baru sekali ini terjadi gitu ya. Nah setelah itu mereka akan kerjasama, mereka akan mencari orang-orang yang bisa menghubungkan antara, setelah diketahui bahwa bank ini ada dorman baru kan, mereka siapa orang yang bisa mencari, menghubungkan kepala cabang di mana rekening dorman itu cukup besar kan gitu ya, bukan dorman yang kecil-kecil pastinya karena resikonya besar sekali ini kan. Kemudian setelah itu mereka juga mencari orang yang bisa bagaimana membobol rekening itu sendiri ya. Rekening itu sendiri, memang kejahatan perbankan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada orang dalam ya, itu tidak mungkin. Itu kan tadi kan dikatakan bahwa ada akses illegal core banking system gitu ya, itu pasti orang dalam. Kalau nggak orang dalam ya mantan pegawai gitu kan, itu pasti ya, itu jadi kerjasama. Oke Bu, jadi ini bukan hanya semata-mata karena kelemahan sistem perbankan kita, tapi juga ada pihak orang dalam yang tidak tahan untuk memberikan akses begitu, atau membuka akses. Iya, sistem itu sebetulnya tidak terlalu, kalau kita katakan tidak rentan sepanjang integritasnya terjaga ya. Sistem itu tidak rentan, bahkan ketahuan kalau ada masalah ya. Justru sistem yang ada itu pun kemudian dibukanya juga pasti walaupun pakai sistem juga tapi manual, dia membuka ke sana gitu. Jadi bukan banking crimes yang dari luar itu misalnya seperti scamming dan sebagainya, bukan. Ini kan sudah kerjasama memberikan aksesnya, user name-nya dan lain sebagainya, mereka buka dengan gampangnya kan, karena dia menyalahgunakan kekuasaannya juga. Harusnya kan user itu kan hanya untuk dia, tetapi kemudian digunakan untuk membobol rekening. Dan setelah mengetahui itu, kemudian uang itu dengan atau mungkin secara ini ya e-banking maksudnya ya, kok menggunakan istilah in absentia itu mungkin memang tidak hadir ya memang tidak, itu pasti menggunakan banking crimes wire banking system yang dibongkar gitu ya. Artinya memang bukan orangnya datang gitu ya in absentia, I don't know kenapa menggunakan terminologi itu, tapi itu adalah penggunaan pembobolan bank menggunakan sistem white collar crime banking system. Nah setelah itu kan kemudian kan disiapkan juga rekening-rekening penampungan kan gitu ya, di situ juga kan rekening penampungan itu gampang lah, easy ya. Tetapi seharusnya ketika ada rekening-rekening penampungan dan kemudian itu harusnya menjadi kecurigaan pihak bank yang lain gitu ya, selain yang terlibat ini, kenapa ada penampungan dan kemudian uang itu mengucur, karena uang itu kemudian sudah pindah lagi ke money changer kan. Nah ini harus dilihat lagi, kenapa kok tidak ketika ketahuan, padahal ini sebetulnya mudah ketahuan harusnya kalau banking system kontrolnya itu bagus. Bu Yenti, ciri dari sebuah rekening yang dijadikan sebagai rekening tampungan untuk mencuri uang dari rekening dorman itu gimana Bu? Pada umumnya ya penipuan-penipuan online itu orang yang menipu itu pasti mengincar
rekening orang yang ditipu. Artinya mereka melakukannya lewat bank rekeningnya, gitu kan? Nah, itu pada umumnya mereka yang melakukan itu akan bikin rekening baru, gitu ya. Mestinya know your customers-nya perbankan ini benar-benar ditaati. Jadi jangan hanya formalitas. Ini siapa yang mau mau membuka rekening, terus kemudian dilihat setelah membuka rekening tiba-tiba masuknya seperti apa, itu harusnya dicermati. Kalau memang mencurigakan langsung laporkan kepada PPATK. Sayangnya tidak. Selalu beberapa kejahatan seperti ini baru ketahuan ketika orang kan tertipu online. Ada yang satu hari itu sampai hampir lebih dari 100 juta, 200 juta. Itu satu orang, belum beberapa orang masuk terus keluar sorenya atau siangnya atau beberapa menit kemudian sudah keluar. Tetapi bank tidak melaporkan, padahal itu adalah rekening yang mencurigakan, seharusnya itu transaksi yang mencurigakan yang seharusnya pihak bank langsung lapor. Nah, disinilah kenapa masyarakat tuh rentan tertipu melalui rekeningnya dibobol dari luar, itu diperintahkan seperti ini kan gitu ya, mengaku sebagai satgas dan itu mengatakan pasti motifnya mengatakan jangan bilang siapapun ya. Itu selalu korban mengatakan seperti dihipnotis, sebetulnya bukan hipnotis, itu cuma dibawa alur ceritanya sedemikian rupa dan selalu ada titik-titik tertentu yang mengatakan jangan bilang siapa-siapa. Nanti dia bilang kamu terancam dan sebagainya. Sehingga uang itu mengalir ke sana. Berapa menit Bu Yenti, keluar. maaf saya potong Bu Yenti. Bu Yenti, jadi singkat saja, apakah cukup hanya orang dalam atau juga perlu sampai pimpinan-pimpinan banknya juga untuk diperiksa? Ya, kalau seperti ini kan bukan hanya orang yang akan terlibat ya yang diperiksa ya. Seperti pimpinan banknya juga akan dilihat, terutama berkaitan dengan kontrol berkaitan dengan reporting obligation ya, ketika ada transaksi yang mencurigakan. Saya kira ini salah satu kasus. Kasus lain banyak sekali, penipuan-penipuan nasabah yang ditipu online kemudian menggunakan rekening. Sayangnya pihak bank kurang kooperatif untuk membela masyarakat sehingga mudah sekali setelah masuk keluar. Dan kemudian ketika ini disalurkan ke money changer dan sebagainya, itu adalah pencucian uang. Tetapi juga ketika membuka rekening penampungan dan yang membuka itu mendapatkan uang, itu dia sudah terjadi pencucian uang. Kita sudah dapat poin. Baik, terima kasih atas perbincangannya di Kompas Petang hari ini. Terima kasih Bu Yenti Ganarsi, pakar tindak pidana pencucian uang. Sehat selalu Bu Yenti.